Halo kaum intelektual sekalian, kenapa investor luar itu ogah masuk ke Konoha? Mereka lebih memilih Vietnam, China, Singapura, dan negara-negara lainnya. Kenapa gitu ya? Bahkan mereka lebih suka ke Thailand daripada ke Konoha. Kenapa? Apa alasannya? Jadi, kalau misalnya suatu negara itu tidak maju, ya dari dulu tidak maju, ya Konoha itu kan merdeka tahun 45, sementara China tahun merdekanya dengan Konoha itu nggak jauh beda. Dan Korea Selatan juga nggak jauh beda dengan Konoha. Tapi Konoha tidak maju-maju, sementara Korea Selatan dan China itu maju. Bahkan Vietnam sekarang ini digadang-gadang jadi negara maju. Ekonomi mereka itu jauh lebih tinggi sekarang daripada Konoha. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ada berbagai faktor ya. Saya tidak hitam putih dalam masalah ini. Ada berbagai faktor ya. Saya terima pendapat Anda. Kalau misalnya Anda mengatakan faktor daripada SDM, faktor daripada lokasi, faktor daripada perizinan, ya faktor daripada di sana pungli nggak ada, ya faktor daripada pemerintah mereka nggak korup dan lain sebagainya. Ya, saya menerima itu ya. Ya, ada banyak alasannya. Di sana nggak ada ormas-ormas, nggak ada preman-preman, ya nggak ada LSM dan lain sebagainya. Saya menerima itu ya. Saya tidak menolak itu. Tapi ada satu fakta yang jarang dibongkar. Apa itu faktanya? Jadi kalau saya bongkar fakta ini, mungkin warga Konoha akan mengatakan, ah, kayaknya kamu sesat deh. Bukan itu alasannya. Pasti banyak yang mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena ini jarang disadari gitu ya. Mungkin warga Konoha akan kejang-kejang, kelanjutan berjamaah kalau saya bongkar fakta ini. Apa itu faktanya? Faktanya adalah karena Konoha itu tidak bisa membedakan sampai sekarang ya, kita nggak bisa membedakan mana pekerjaan, mana agama. Jadi kita tidak bisa memisahkan agama dengan pekerjaan. Kita mencampur adukan antara pekerjaan dengan agama. Menyatukan. Lah, apa hubungannya? Apakah ini bikin investor ogah masuk ke Konoha? Sangat mempengaruhi. Cuman jarang dibongkar. Jadi investor itu bukan orang bodoh. Investor itu punya tim peneliti. Mereka rajin membaca. Investor itu rata-rata rajin membaca. Investor kelas kakap ya. Investor dari luar ya. Mereka membaca tradisi suatu bangsa, suatu negara, sehingga mereka masuk ke negara tersebut karena mereka memahami gitu ya. Jadi mereka belajar dulu gitu ya. Jadi itu yang paling mempengaruhi. Kita tidak bisa membedakan antara profesi ya dengan agama. Jadi pekerjaan kita itu dicampur adukan dengan agama. Sehingga ini tidak efisien. Lah, apa hubungannya? Ya, pasti banyak yang bertanya, apa hubungannya agama dengan investor? Mungkin banyak banget yang berpikir seperti ini. Saya maklum itu, karena apa? Karena ini hal yang baru gitu ya. Ini berdasarkan dari pemikiran-pemikiran yang bertahun-tahun saya teliti gitu. Jadi, ternyata tanpa kita sadari, kita tuh nyuri-nyuri waktu saat kerja, guys. Kita korupsi waktu. Contoh misalnya, pada saat kita kerja shift, misal shift malam, shift pagi, shift siang, shift sore, dan sebagainya, ya kerja di pabrik misalnya. Biasanya ya agama tertentu yang ada di Konoha, nggak semua agama ya, disclaimer on ya. Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini, tapi ya ada agama tertentu di Konoha itu kalau lagi kerja, mereka itu nyuri-nyuri waktu. Ya, mereka melakukan ritual ibadah ya. Ibadah katanya sih cuma 5 menit, 10 menit gitu. Saya ngalamin sendiri ya. Saya pernah kerja di pabrik guys, shift malam gitu ya. Cuma 5 menit, 10 menit, tapi pada faktanya sampai setengah jam atau berjam-jam. Karena apa? Sebelum melakukan ritual ibadah, mereka ngerokok dulu, ngopi dulu gitu ya. Setelah melakukan ritual ibadah, ya biasanya mereka ngerokok lagi gitu ya, istirahat gitu ya. Ada juga yang malah tidur gitu ya. Ya, jadi melakukan ritual ibadah saat kerja itu nggak efisien. Itu mencuri waktu. Itu semacam korupsi waktu. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak yang nggak terima kan. Makanya dari awal saya katakan, kalau negara kita nggak maju, berarti ada yang salah dengan pola pikir kita. Saya tidak membenci agama di sini. Saya sangat-sangat menghargai agama. Kalau agama itu tidak bertentangan dengan kemajuan suatu bangsa. Tapi kalau dalam hal ini, justru tradisi dalam beragama itu atau agama itu menghambat kemajuan suatu bangsa, ya kan? Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Saya tidak membenci agama. Jadi kalau boleh jujur ya, mohon maaf bagi untuk video ini ya. Sebenarnya yang paling banyak ritual-ritual ibadah itu adalah Kristen sebenarnya. Cuman Kristen sekarang ini udah berubah gitu ya. Mereka menyesuaikan diri dengan zaman. Bukan berarti saya promo agama Kristen sini, saya bukan oten ya, jangan berpikir saya oten ya. Jadi orang Kristen itu menganggap bahwa pekerjaan mereka itu adalah ibadah. Jadi nggak usah melakukan ritual ibadah lain gitu. Ngapain melakukan ritual ibadah lain? Wong kita kerja di pabrik itu kan ibadah bagi keluarga kita nyari duit, kita nyari duit untuk makan istri kita, kemudian
itu pengorbanan kita bagi negara, ya kemudian pengorbanan bagi keluarga, kemudian kalau kita misalnya kerja di pabrik baju misalnya, ya itu kan ibadah kita ya, orang-orang akan dapat baju, ya harga murah, yang kita bisa memproduksi baju, memproduksi sepatu dan sebagainya, itu kan ibadah kita kepada Tuhan. Itu pola pikir daripada orang Kristen. Sementara agama tertentu di Konoha itu nggak seperti itu, mereka memisahkan. Ya, mereka mau kerja di pabrik itu adalah dunia gitu ya, untuk mencari harta dunia gitu ya, bukan ibadah. Mereka tidak berpikir bahwa itu adalah ibadah mereka. Kalau sama tes. Kalau misalnya mengatakan enggak kok, oh di agama saya itu pekerjaan itu dianggap oh ibadah kok. Iya saya tahu, tapi itu anggapan minoritas, bukan mayoritas ya. Tapi mayoritas di Konoha itu menganggap bahwa kerja di pabrik itu ya itu adalah pekerjaan dunia, mencari harta dunia. Ada sebenarnya yang berpikir bahwa ya dalam agama tertentu, oh itu sebenarnya ibadah kita pekerjaan. Tapi ya pada faktanya, pada kenyataannya mayoritas warga Konoha berpikirnya itu ya bahwa pekerjaan kita itu adalah nyari harta dunia gitu ya, bukan ibadah. Sehingga kita melakukan ritual ibadah pada saat kerja. Jadi ngaco gitu berpikirnya ya. Bukan berarti saya larang yang berpikir untuk melakukan ritual ibadah saat kerja ya. Tapi ini nyuri-nyuri waktu, tidak efisien. Bayangkan ya, kalau misalnya nih ada banyak orang seperti ini di pabrik gitu ya, ada karyawan seperti ini banyak banget gitu ya, maka ini kan menimbulkan cemburu sosial juga gitu. Makanya di video sebelumnya saya udah bahasnya. Ada seseorang bernama Brown di Amerika. Dia beragama tertentu, dia minta untuk ibadah pada hari Jumat 1 jam, kemudian tiap hari dia minta 10-15 menit untuk melakukan ritual ibadah 2-3 kali gitu ya. Kalau lembur bisa sampai 5 kali kan, 5 waktu gitu. Jadi tahu apa yang terjadi? Dipecat sama perusahaan. Kenapa dipecat? Apa alasannya? Alasan perusahaan itu cukup tragis guys. Apa itu? Alasannya adalah kalau gua ngasih waktu ke lu 15-10 menit, maka karyawan yang lain juga pasti nuntut. Gua harus ngasih waktu ke karyawan yang lain. Sama halnya di Konoha. Apakah ini menimbulkan cemburu sosial? Yes, menimbulkan cemburu sosial tanpa kita sadari. Umat lain, ya, agama lain menganggap, lah kok mereka ini ada waktu untuk melakukan ritual ibadah, kok kita enggak? Jadi, itu artinya, ya, tanpa kita sadari, ini mengganggu produktivitas kerja kita. Kalau misalnya mengatakan, oh cuma 5 menit, 10 menit, oh, kok kamu julid banget sih sama agama gue? Guys, investor nggak mau itu. Investor itu, kalau boleh jujur ya, mereka nggak peduli dengan agama. Investor dengan investor itu kalau ngobrol, ya, orang-orang kaya itu, orang super duper kaya itu, mereka nggak nanya agama. Lu agama apa? Lu udah ibadah belum? Nggak ada ngomong seperti itu. Ya, yang ditanya sama orang itu, lu jujur nggak? Lu punya integritas nggak? Gitu. Mereka nggak peduli mau ibadahnya bolong-bolong kayak, mau guling-guling kayak sambil ibadah, nggak peduli. Ya, tapi yang mereka pedulikan itu ya integritas. Lu jujur nggak? Lu bisa dipercaya nggak? Itu. Ya. Kalau misalnya mengatakan lebih baik gajinya dipotong, guys, itu juga menimbulkan masalah. Yang ada apa demo gitu. Kalau misalnya gajinya dipotong kalau melakukan ritual ibadah, itu akan terjadi demo. Jadi ini menciptakan yang namanya kondusif kerja yang kurang produktif. Sementara kalau di Vietnam itu kan mereka kalau kerja ya kerja gitu ya, profesional gitu ya. Orang China juga seperti itu ya, kerja gitu ya. Mereka nggak ada tuh istilah, bentar ya, gue mau ibadah dulu bentar ya, 15 menit ya. Padahal lagi asik-asiknya tuh ya, pabrik produksi gitu ya, nggak ada orang gitu. Saya udah ngalami guys. Saya dulu pernah kerja di salah satu perusahaan terkaya orang di Indonesia gitu. Ya malam-malam tuh ya, malam-malam udah mulai tuh ya, nggak semuanya tapi ya teman-teman saya dulu ya, teman-teman yang beragama tertentu di Konoha gitu ya. Ya umat mayoritas di Konoha, oh biasanya mereka akan nyari-nyari kesempatan tuh, nggak semuanya tapi ya di Kelemron ya ada yang tidur lah gitu ya. Aku mau ibadah ya, tapi ditungguin kok lama kali gitu datangnya, lama banget gitu. Kita cek, ternyata tidur gitu. Apakah kita bisa marahin? Nggak bisa. Yang ada kita makan hati kalau satu grup dengan mereka gitu. Saya tidak mengatakan semuanya seperti itu ya. Ada juga yang jujur ya. Ada cuma 10 menit ya benar 10 menit gitu. Tapi ini justru memberikan peluang ketidakefisienan bagi karyawan. Itu yang jarang kita sadari guys. Selain itu, ya yang mempengaruhi kenapa perusahaan di Konoha itu bisa merugi gitu, bangkrut gitu kalau mereka itu kalau investor itu menuruti kemauan daripada orang Konoha. Kita tuh bukan karyawan yang produktif ya. Ya itu contohnya gitu ya. Jadi investor nggak mau tahu gitu ya, mau lu beragama kayak, mau guling-guling kayak gitu ya. Nggak mau tahu gitu. Yang penting apa, yang penting lu produktif gitu.
Mereka nggak peduli lu menyembah sapu ijuk kayak yang lu menyembah SpongeBob kayak lu menyembah Naruto kayak nggak penting ya. Yang penting itu adalah kejujuran, integritas gitu. Ya nggak peduli lu menyembah Tuhan satu kayak Tuhan 10 kayak nggak peduli. Investor nggak seperti itu guys ya. Yang penting integritas, sportif kerja gitu. Jangan nyuruh-nyuruh waktu gitu ya. Jangan korupsi waktu. Itu yang paling disukai oleh investor. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti akan saya dikata-katain anak dajjal. Lu benci dengan agama ya? Enggak, gue nggak benci dengan agama. Kalau agama itu mengajarkan tentang kejujuran, tentang efisiensi, tentang menyesuaikan diri dengan zaman. Jadi kalau kita berpikir rasional, katanya agama itu mengajarkan akal gitu. Lalu dikasih akal seperti ini ngamuk-ngamuk gitu. Berarti itu artinya kita nggak berakal kan? Jadi justru kalau saya perhatikan di Konoha tuh orang beragama itu makin bodoh gitu. Nggak semuanya tapi ya disclaimer on ya. Otaknya makin tumpul gitu kalau saya perhatikan. Ya saya ngomong seperti ini kan pasti banyak ngamuk-ngamuk tuh ya. Saya dikata-katain sesat lah, nggak beragama lah gitu. Kenapa? Karena kita nggak terbiasa dengan hal seperti ini gitu. Kita nggak terbiasa dengan omongan yang pahit tapi jujur gitu. Itu yang bikin negara kita nggak maju gitu, tanpa kita sadari. Ya, jadi kenapa investor itu lebih suka di China? Di China itu ya selain daripada orang China itu profesional bekerja gitu yang nggak ada tuh. Bentar gue lagi ibadah dulu ya 5 waktu ya nggak seperti itu ya. Sehingga efisien gitu ya, lebih senang gitu ya. Kemudian faktor daripada pungli ya, kemudian SDM gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan tenaga kerja Vietnam dan China, 5 orang warga Konoha itu bisa sesuai ya produktivitas kerjanya itu dengan 2 orang warga Vietnam dan 1 orang warga China. Jadi produktivitas China itu sangat-sangat produktif ya. Makanya kalau bangun pabrik di sana itu sangat-sangat untung ya. Nggak semuanya tapi ya disclaimer ya. Kenapa? Karena produktivitas daripada China itu sangat luar biasa. Makanya produk-produk China itu murah. Kenapa? Karena efisien ya. Waktunya nggak habis untuk melakukan ritual ibadah gitu ya. Boleh melakukan ritual ibadah, nggak jadi masalah. Tapi bayangkan kalau Anda misalnya dokter gitu ya, atau suster, atau perawat, atau bidan gitu ya. Pasien Anda sudah sekarat, bentar ya aku mau ibadah dulu ya, kan lucu kan? Ini yang tidak disukai oleh negara luar. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti saya akan dikata-katain anti agama, ya kamu itu dajjal gitu ya. Banyak tuh yang kata-katain nanti. Jadi kita itu sebenarnya susah berubah, otaknya susah berubah. Apakah ini dipengaruhi oleh agama? Ya. Jadi tradisi dalam beragama sebenarnya yang menghancurkan kita. Tradisi dalam beragama kita itu tidak pernah diubah supaya sesuai dengan zaman. Ya kita mengikuti kitab suci yang dari dulu gitu, abad ke-7 gitu ya. Bukan berarti nggak boleh gitu ya. Tapi ambil yang baik-baiknya gitu ya. Ambil yang baik-baiknya dan kita gunakan di zaman sekarang gitu. Karena tanpa kita sadari, ayat-ayat dalam kitab suci itu ada masa kedaluarsanya juga guys. Itu seperti makanan. Jadi kalau ayat itu sudah usang misalnya nggak bisa digunakan lagi, kenapa kita harus mengkonsumsi ya kan? Sama seperti makanan, ada masa kedaluarsanya. Jadi kitab suci itu hanya efektif atau bisa digunakan di zamannya, bukan zaman sekarang. Ya, kalau saya ngomong seperti ini nanti masih banyak yang ngata-ngatain, kamu dajjal gitu ya, kamu antek-antek seriwil, kamu berprovokasi gitu ya. Saya ngomong apa adanya gitu. Ini bersiko sebenarnya ngomong saya seperti ini guys, tapi saya harus ngomong ini ya. Kenapa tidak jadi negara maju? Karena ada yang salah dengan pola pikir kita ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.